Wisnu. Oke. Nah, Mas, kebetulan kita lagi cari untuk apa sih produksi singkong nih, Mas. Oh, Nah, iya. kebetulan ini di desa ini saya dengar ada beberapa produksi singkong dan juga penanamannya ya, Mas ya. Ini desa apa, Mas? Iya Mbak, di sini Kelurahan Argasoka. Nargasoka. Argasoka. Argasoka di Kecamatan Banjarnegara. Ada beberapa kelompok gitu. Untuk kelompok produsen tepung mokaf yang berbahan baku dari singkong dan Ya. mereka mulai dari budidaya singkongnya ya. Di desa ini. Iya. Mulai dari budidaya singkong, si petani ini nanam sampai panen, nanti masuk ke ibu-ibu perajin mokaf sampai jadi tepung kasar. Di desa ini berarti Iya. ya. Berarti untuk produksinya juga pasti di sini kan, Mas ya? Iya. Tempat produksi sebelah mana, Mas? Oh, ada di atas, Mbak. Oh, ada. Iya. Boleh kita sambil jalan ke sana Boleh, aja kali, Mas. Berarti di sini tuh emang produksiannya dari sini ya, Mas ya? Iya, jadi kita ada kelompoknya, kita bagi per klaster gitu ya. Bapak-bapaknya sebagai petani mereka budidaya mulai dari tanam sampai panen, lalu masuk ke kelompok ibu-ibu perajin tepung mokaf. Mulai Berarti- dari proses ini, Mbak. Proses singkong masih kulitan sampai jadi tepung kasar. Itu dikelolanya sama ibu-ibu di sini. Iya, Berarti di sini tuh tempat pengelolaan dari kebun langsung ke sini. betul. Iya. Jadi si petani ngirim ke sini masih dalam bentuk kulitan gitu. Masih kotor juga ya, masih belum kotor. diapa-apain lah istilahnya, baru panen langsung dibawa ke sini. Iya, nah di sini lokasi untuk pengupasan gitu, Mbak. Di sini lokasi untuk pengupasan. Pengupasan singkong yang masih kulitan, setelah dikupas masuk ke pencucian. Oh, ini nyucinya di sini. Iya, pencucian. Ini kemarin baru dipakai, Mbak. Agak kotor ya, bekas air pencuciannya. Iya, jadi cuci bersih sampai putih gitu, nggak ada sisa-sisa tanah, nggak ada sisa-sisa kulit yang menempel. Pencuciannya disikat atau gimana, Mas? Pakai ini, pakai apa namanya? Ya disikat pakai lap gitu ya. Oh, pakai lap. Oh, iya. Pakai kain. Pakai kain biar bersih, nggak ada lendirnya, terus nanti masuk ke proses perajangan. Nah, berarti setelah dicuci baru ke perajangan. Perajangan langsung masuk ke perendaman. Ada di dalam gitu. Proses perajangannya di dalam sini. Oke. Ada berapa proses, Mas, dari mulai si singkong dipanen sampai menjadi mokaf itu, Mas? Kita mulai dari proses panen. Yang pertama ada pengupasan. Pengupasan lalu dicuci bersih. Cuci tadi ya di atas Ya, tempat tadi. dicuci, setelah cuci langsung dirajang pakai mesin ini, Mbak. Oh, dirajangnya pun udah pakai mesin ya? Iya. Pakai mesin. Mesinnya ini. Ini mesin perajangan. Mesin perajangan ini, Mbak. Jadi masuk ke sini langsung turun di Oh, langsung direndam perendaman. ya? Oh, iya. Prosesnya singkat sekali ya, Mas ya? Berarti nggak ada pengangkutan lagi untuk perendaman ya? Berarti langsung masuk ke perajangan perendaman. langsung direndam di sini. Kalau ini sih kapasitas 1 jam bisa 3 ton. Baru ini 1 jam bisa menghasilkan berapa banyak, Mas? 2 sampai 3 ton pakai mesin. Berarti dimasukinnya nggak satu-satu ya singkongnya ya? Langsung dimasukin dituang, banyak, iya, Mbak. itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oh, iya. Awalnya dulu kita waktu kelompok masih kecil ya pakai yang manual gitu. Jadi Pakai pisau. step by stepnya kita ada ini ya, ada sejarahnya itu alat-alat yang kecil itu yang Awalnya pakai ini. iya manual pakai ini waktu itu kan masih bikin 5 kilo, 10 kilo. Pakai manual, ini. Iya, Gini ya, Mas ya? iya betul, Pak. Iya. Berarti Dengan dulu kapasitas kita yang- sekarang sekali proses sampai 1 ton kan butuh ini. nggak bisa pakai ini ya, Iya, Mas ya? butuh improvement untuk alat-alatnya. Dari manual kita pakai mesin yang ini. Oh, dari ini pakai ini. Iya, pakai dinamo. Nah, ini
bisalah sehari 1 kintal, tapi kan juga masih cukup Masih lama kurang gitu. ya. Kapasitasnya juga belum Belum terlalu banyak besar, dengan ya. kebutuhan yang sekarang ya Betul, Mas Mbak. ya. Nah, Iya. akhirnya sekarang pakai mesin yang 1 jam bisa Luar biasa. 2 ton gitu ya. 1 jam 2 ton. 2 ton. Luar biasa, luar biasa. Nah, setelah dirajang ini prosesnya apa lagi, Mas? Setelah direndam berapa lama biasanya? Direndam kita 3 hari 3 malam. Direndam 3 hari 3 3 hari, malam. 3 Berarti malam. dibiarin, dibalik-balik nggak, Mas? Enggak sih, dibiarin aja, itu udah ada proses fermentasi di situ karena kita kan pakai enzim gitu. Pakai enzim organik, jadi produknya pun yang dihasilkan juga sudah otomatis organik gitu. Ya, Karena, berarti fermentasinya juga nggak memerlukan waktu yang lama ya, karena betul, emang bahan-bahan 3 hari, organik 3 di malam. dalamnya. Nah, setelah di Fermentasi 3 hari. fermentasi, kita buang air rendamannya, kita cuci bersih, biar sisa-sisa air rendaman juga hilang dan lendirnya hilang. Setelah itu kita press, Mbak. Bentar Mas, yang menarik tuh yang bikin aku penasaran, difermentasi itu untuk apa Mas? Itu di dalam proses fermentasi itu ada proses perubahan ini ya, dari struktur kimia dan fisikanya. Di situ ada pemecahan protein, karbohidrat dan sebagainya, sehingga menghasilkan tepung yang kualitasnya mirip seperti terigu gitu. Dan tentunya ini produk yang 100% lokal Indonesia gitu. Luar biasa. Berarti setelah direndam, difermentasi, masuk ke proses apa lagi Mas? Proses sebelum dijemur kita press dulu Mbak, untuk menghilangkan kadar air. Jadi pas proses penjemuran nanti biar cepet kering. Oh, ini proses pengepresan dulu. Dipres sampai Setelah dicuci berarti ya? Iya, setelah dicuci, dipres sampai tuntas, airnya sudah nggak ada gitu ya, dipegang udah nggak basah, terus masuk ke proses penjemuran. Penjemuran biasanya sampai kering. Kalau misalkan terik ini kan nggak terik ya Mas? Iya. Kalau misalkan mendung kayak gini bisa berapa hari Mas? Kalau mendung biasanya sih 4 harian baru kering ya, tapi kalau pas lagi terik dari pagi sampai sore gitu, itu 2 hari udah kering. 2 hari kering. Berarti semuanya nih, ini kan tadi kan 1 jam itu bisa 2 ton. Berarti penjemurannya pun memerlukan lahan yang luas ya Mas? Betul, Biasanya karena kita penjemurannya di mana, Mas? masih mengandalkan sinar matahari ya. Kita penjemuran ada di belakang Mbak, bisa kita lihat ke sana. Penjemuran. Berarti lahannya agak luas juga, lumayan ya Mas ya? Pasti untuk penjemurannya. Iya Mbak, kita perluasan terus untuk lokasi penjemuran. Berarti yang kering ini dibilangnya mokaf ya Mas ya? Apa belum? Masih chip. Masih chip? Iya, chip mokaf. Nah ini masih chip kapasitas ini? 1 ton sih ini. Ini 1 ton? Iya, ini masih nambah lagi nanti sampai. Ini belum kering kalau segini Mas? Belum ya? Nanti sampai kalau dipatahin bunyi. Oh, bunyi krek Gini, itu baru. Ini masih chip. Iya, masih chip. Ini juga baru 2 hari ini sih jemur. 2 hari karena emang cuacanya ya Mas ya? Iya. Nggak terlalu terik. Penjemurannya di sini. Tapi produksinya di sini aja apa enggak Mas? Kita ada beberapa kelompok Mbak. Oh. Ada beberapa kelompok rumah produksi. Tapi yang paling dekat dengan kantor kita ya di Yang ini. sini ada Sokang. Iya, iya. Ini kan juga udah nggak bau singkong gitu ya. Iya lagi Mas. Iya lagi. Oh, karena proses fermentasi tadi ya, Betul. untuk menghilangkan bau singkongnya juga. Karena proses fermentasi selain merubah dari struktur kimia maupun fisikanya, di situ juga ini ada proses menghilangkan kandungan sianida juga gitu, racun-racun yang Iya. Makanya yang bikin menarik itu biasanya kan kalau misalkan si singkong ini menghasilkan tepung tapioka ya. Betul. Tapi ini bisa jadi tepung terigu, itu yang bikin menarik sih. Iya. Nah, mungkin perlu diketahui juga gitu ya terkait perbedaan dari tepung yang dihasilkan dari singkong. Kita kan ada beberapa itu ada tepung kaple, ada tepung tapioka, dan sekarang ada tepung mokaf. Oh, berarti Itu nggak hanya tepung mokaf aja? Beda semua gitu. Dari prosesnya bahkan sampai ke hasil akhirnya itu berbeda. Kalau tepung tapioka itu kan hanya endapannya aja. Iya, Mbak, endapannya ya. aja. Hanya patinya yang diambil,
ampasnya nggak ikut, itu Iya. dikuras dulu dan prosesnya nggak melalui fermentasi, cuma pengendapan aja. Tapi kalau untuk mokaf ini benar-benar nggak ada sisa kecuali kulitnya gitu. Iya, kulitnya pun bisa jadi pakan Bisa ternak jadi juga ya. pakan ternak, bisa jadi untuk pupuk kompos gitu. Iya. Makanya nggak ada satupun yang terbuang dari singkong ini ya. Betul. Kalau misalkan jadi Ada produksi. lagi yang jadi- gaplek gitu ya. Gaplek sama ampasnya juga masuk, cuman bedanya gaplek itu nggak ada proses fermentasi. Langsung dijemur ya. Langsung dijemur, jadi dari kandungannya pun pastinya juga berbeda. Setelah chip ini kering, nanti masuk ke penggilingan, ada mesin giling. Sampai giling di sini. Iya, sampai giling jadi Berarti kasar. sudah kering, digiling di dalam lagi di sana. Iya. Iya. Nah, memang prosesnya kelihatan sederhana tapi butuh ketelatenan. Iya, itu dia prosesnya kelihatannya sederhana, tapi ya hasilnya itu loh yang luar biasa. Butuh ketelatenan, kesabaran dan ketelitian gitu, karena Iya, kita kan harapannya bisa menghasilkan produk yang memang berkualitas gitu ya. Iya, berkualitas dan standarnya juga tidak hanya nasional ya Mas ya. Iya. Nah, setelah kering masuk ke proses penggilingan. Biasanya teksturnya seperti apa Mas? Udah Sampelnya nggak ada ya? kasar. Oh, tepung kasar. Masuk ke sini. Itu, Mas. Masih kasar ini ampas. Sisa-sisa. Yo, jadi sampai proses dari klaster yang kedua ini sampai penggilingan ini. Iya. Sampai penggilingan kasar ini baru selesai. Di klaster yang kedua ini. Iya, nanti masuk di klaster ketiga di rumah mokaf itu kan masih ada proses pengayakan, packaging. Iya. Jadi kalau di sini itu prosesnya hampir sampai penggilingan tepung kasar aja. Betul. Nanti selanjutnya masuk ke proses yang di klaster ketiga di sana. Betul, iya. Oke, berarti ini proses akhir di sini ya? Iya. Sampai jadi Sampai tepung ini. Tepung ini, setelah itu kita kemas pakai karung 25 kilo atau 30 kilo kita Baru bawa ke rumah mokaf sana. Ini kembali lagi Mas. Tadi kan ini kan dari 2 ton ya 1 jam. Iya. Itu biasanya menghasilkan sampai ke jadi tepung itu kapasitasnya berapa banyak Mas? Satu kali produksi biasanya si singkongnya berapa ton? Kalau sekali produksi kita karena kapasitas jemuran juga masih belum luas ya, maksimal 2 ton. Oh, maksimal 2 Maksimal ton. 2 ton dan itu bisa menghasilkan tepung 500 kilo lah, 500 kilo sampai 700 kilo. Iya, oke. Karena rendemennya sekitar 25% sampai 30%. Iya. Oke, Mas Wisnu, terima kasih banyak ya, informasinya sangat menarik. Oke, siap, Mbak Oh Nafi. iya, sebelumnya ini kan tadi kan sebelum prosesnya ke sini itu ada proses penanaman juga ya sama Iya. dari petani gitu. Nah, kalau misalkan saya mau ngobrol-ngobrol sama petani, bisa ini enggak? Bisa nanti kita ke lahan Dekat dari sini juga? dekat, nanti coba kita cari petani di sini. Berarti saya belum berterima kasih nih sama Mas Wisnu. Masih mau minta tolong buat nganterin ke petaninya, nggak apa-apa? Oh, nggak apa-apa, siap-siap, nanti kita ke lahan singkong gitu ya. Oke. Jadi setelah kita ngelihat proses produksinya, harusnya sih kita ke sana dulu ya, baru ke proses produksi, tapi nggak apa-apa. Ini kan produksinya udah kita lihat apa aja, tahapannya gimana. Nah, sekarang kita coba ngelihat proses penanamannya kayak gimana dan lahan pertaniannya di mana. Oke. Makasih ya Mas Wisnu sudah siap. menjelaskan di sini. Sekarang kita ke kebunnya ya Mas ya? Oke, boleh. Ayo guys, kita ke kebunnya, ke kebun singkong ya.